Indonesia memiliki 34 provinsi. Salah satunya provinsi yang akan kita bahas kali ini, Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat berdiri pada tanggal 10 September 1969 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 45 1999 dengan ibu kota Manokwari. Lambang Provinsi Papua yang berarti bintang berwarna putih bermakna ketuhanan yang Maha Esa dan cita-cita serta harapan yang akan diwujudkan. Pohon dan ikan bermakna bahwa Provinsi Papua Barat memiliki sumber daya hutan dan sumber daya laut yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menara kilang dengan semburan api berwarna merah bermakna bahwa Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan bahan tambang yang melimpah. Leher dan kepala burung kasuari menghadap ke kanan dalam bidang lingkaran hijau bermakna bahwa Provinsi Papua Barat secara geografis terletak di wilayah leher dan kepala burung Pulau Papua, sekaligus memiliki filosofi ketangguhan, keberanian, kekuatan, dan ketahanan menghadapi tantangan pembangunan di masa depan, serta berkeyakinan bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan, kesinambungan pembangunan akan mewujudkan masa depan yang cerah. Bidang hijau yang diapit 3 bidang biru bermakna kesatuan tekad dan perjuangan dari 3 unsur, pemerintah, rakyat, adat, dan agama, mewujudkan keberadaan Provinsi Papua Barat. Perisai dengan warna dasar biru bersudut 5 bermakna bahwa Provinsi Papua Barat berasakan Pancasila yang mampu melindungi seluruh rakyat. Sepasang pelepah daun sagu masing-masing pelepah bagian kanan terdiri dari 12 pasang anak daun, bagian kiri terdiri dari 10 pasang anak daun yang diikat oleh 2 angka 9 bermotif ukuran kereri budaya Papua, bermakna bahwa seutas pita berwarna kuning bertuliskan cintaku negeriku terletak di bagian bawah perisai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perisai, bermakna filosofi perjuangan seluruh komponen masyarakat untuk mempertahankan keberadaan Provinsi Papua Barat dalam bingkai NKRI. Suku bangsa yang ada di Provinsi Papua Barat ada Aero, Ambai, Asmat, Dera, Edopi, Ekari, Emumu, Fayu, Fou, GB, Gresi, Hatam, Hupla, Irarutu, Irawa, Iwur, Jaban, Jair, Kabari, Keeti, Pisa, Sailolof, dan lain-lain. Kesenian tradisional yang ada di Provinsi Papua Barat. Yang pertama, tari Yospan, salah satu tari kreasi budaya Papua Barat. Tari ini menggunakan hasil dari penggabungan antara 2 buah tari tradisional yang telah ada, yaitu tari pancar dan tari yosim. Tari pancar sendiri adalah tari tradisional yang berasal dari Biak, Manokwari, dan Nufor. Ciri khas dari gerakan ini sangat kaku. Untuk instrumen musik yang digunakan meliputi ukulele, gitar, tifah, dan lain-lain. Sedangkan untuk tari yosim berasal dari daerah Teluk Sairei, Serul, Waropen. Sekilas tari ini mirip dengan tari Polonaise Eropa. Hanya saja pada tari yosim gerakannya jauh lebih lincah dan ekspresif. Yang kedua, tari Sajojo, tari yang menjadi kebanggaan Papua Barat, sebab tari ini mempunyai karakter yang sangat fleksibel dengan tanpa adanya unsur magik dan sakral pada tarian ini, membuat tari Sajojo sangat bebas ditampilkan pada acara manapun. Dari semua tarian tradisional Papua Barat yang ada, tari Sajojo inilah yang paling populer di antara tari tradisional lain. Beberapa acara TV lokal pun juga sempat menampilkan tarian Papua Barat ini. Dengan tidak adanya unsur sakral, menampilkan tarian ini tidak akan melanggar aturan adat yang telah berlaku. Rumah tradisional Provinsi Papua Barat.
Rumah adat Papua Barat didirikan oleh suku Arfak, yaitu suku utama di Papua Barat. Rumah adat ini disebut juga Mot Aki Aksa, yang artinya rumah kaki seribu. Papua Barat lebih mengandalkan hasil laut dibandingkan bertani, sehingga penduduknya mendirikan rumah adat mereka berupa rumah panggung yang identik sebagai kehidupan nelayan. Rumah adat ini terdapat Manokwari, namun saat ini jumlah semakin berkurang, terutama di kampung-kampung yang tersebar di pinggiran pedalaman di bagian tengah pegunungan Arfak. Rumah adat Papua Barat ini terdiri dari satu lantai yang terbuat dari kayu dan atapnya dibuat dari dedaunan sagu atau jerami, dan lantainya disokong oleh tiang-tiang pelir-pelir penyongkong. Biasanya, rumah ini tertutup tanpa ada jendela dan hanya memiliki pintu depan dan pintu belakang. Untuk menuju pintu masuk harus menggunakan tangga kayu yang sederhana. Senjata tradisional Papua Barat yang pertama, tombak. Tombak merupakan senjata tradisional Papua yang sering dipakai untuk serangan jarak jauh. Senjata ini dipakai dalam berburu ataupun perang. Pada pegangan tombak terbuat dari kayu, sedangkan pada matanya terbuat dari batu atau tulang tajam. Waktu berlalu dan dengan perkembangan zaman pada era kekinian, mata tombak kerap juga ditemukan terbuat dari bahan logam. Yang kedua, busur dan panah. Busur dan panah adalah senjata yang paling populer digunakan oleh masyarakat Papua. Senjata ini termasuk yang sering mereka gunakan, biasanya dipakai untuk berburu hewan. Selain itu, seringnya konflik di antara kelompok yang terjadi membuat senjata ini juga selalu digunakan dalam berperang. Pada busur terbuat dari kayu rumi dengan seutas tali yang terbuat dari rotan. Sementara itu, anak panahnya terbuat dari kayu dengan mata panahnya yang terbuat dari tulang hewan yang sudah diruncingkan. Mata panah ini umumnya akan dibubuhi cairan racun yang berasal dari getah tumbuhan hutan guna menambah efek luka. Pakaian tradisional Provinsi Papua Barat. Nama pakaian adat Papua Barat adalah pakaian adat Ewer. Pakaian ini murni terbuat dari bahan alami, yaitu jerami yang dikeringkan. Saat ini, bahan alami berupa jerami atau serat kering hanya digunakan sebagai bawahan rok untuk para perempuan. Untuk atasan digunakan baju kurung yang terbuat dari bahan kain beludru. Pakaian adat Ewer untuk pria terbuat dari kain beludru dengan model yang sopan. Lagu daerah Provinsi Papua Barat. Yang pertama, Mambo Simbo. Yang kedua, Diru Diru Nina. Yang ketiga, Mambo Sambo. Pahlawan Nasional Provinsi Papua Barat. Kamis tanggal 24 lalu, juru bicara Komite Nasional Papua Barat KNPB, Wim Rocky Medlama dalam jumpa pers di Cafe Prima Garden, Jayapura mengatakan perayaan Hari Sumpah Pemuda Indonesia di Papua Barat berstatus ilegal dan tidak sah. Wim menambahkan, sejak perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, tidak ada bangsa Papua Barat yang ikut ambil bagian dalam perjuangan sampai proklamasi tersebut. Agama yang dianut Provinsi Papua Barat ada mayoritas Kristen. Hasil pertanian Provinsi Papua Barat ada kedelai, ketela pohon, pala, ubi jalar. Hasil tambang Provinsi Papua Barat ada minyak bumi, nikel,
tembaga. Hasil industri Provinsi Papua Barat ada minyak. Bandara Provinsi Papua Barat yang pertama, Bandar Udara Rendani adalah bandar udara yang terletak di kota Manokwari, Papua Barat. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 2000 x 45 meter. Jarak dari kota Manokwari sekitar 3 km. Bandar Udara Rendani adalah salah satu dari bandar udara di Indonesia yang telah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Transportasi darat dalam kota dan menuju Bandar Udara Rendani dilayani oleh taksi khusus bandara, kendaraan pribadi, mobil kendaraan sewaan atau rental car, kendaraan antarjemput yang disediakan oleh pihak hotel, dan ojek atau motor per penumpang berbayar. Yang kedua, Bandar Udara Domine Edward Osok, dikenal juga sebagai Bandar Udara Sorong, adalah bandar udara yang berada di kota Sorong, Papua Barat, Indonesia. Bandara ini merupakan salah satu bandar udara terbesar dan tersibuk di Semenanjung Kepala Burung. Saat ini memiliki panjang landasan pacu berukuran panjang 2.105 meter dan lebar 45 meter. Kini Bandar Udara Domine Edward Osok telah memiliki gedung terminal baru dan statusnya telah dinaikkan dari kelas 3 menjadi kelas 1 atau utama, dan bandara ini akan terus direnovasi dan dikembangkan agar menjadi pintu gerbang udara terbesar di Papua sesuai dengan program kota Sorong, yaitu Smart City. Sekian sedikit pengetahuan tentang Provinsi Papua Barat, dan terima kasih.